Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali dari berita ya, dari Gelora. Anies Baswedan makin dipilih saat pemerintahan Jokowi dinilai gagal. Ini sangat menjadi spekulasi ya di masyarakat, tentu ini apresiasi luar biasa kepada Anies Baswedan hari ini disambut luar biasa di mana-mana begitu kan, sehingga elektabilitas Anies Baswedan naik luar biasa begitu, dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, Anies Baswedan makin dipilih saat pemerintahan Jokowi dinilai gagal ini. Akun ini wajib diblokir karena selalu membocokkan dan memprovokasi orang lain untuk orang yang didukungnya. Ini sudah mulai ada serangan begitu. Yang milih kadrun aja, mau pansos kok ke presiden lawa ini. Yang milih juga nggak jauh-jauh amat, Nasdem, PKS, HTI, FPI dan turunannya. Ini banyak sekali kritikan begitu kan, tetapi ini bagian dari demokrasi kita, ada pro dan ada yang kontra. Amerika sudah gatel ingin berkuasa lagi di Indonesia, soalnya warganya banyak banget yang bisa dibohongi ini. Orang Arab kesini tujuannya cari makan, ini banyak sekali. Bahkan hal-hal seperti inilah yang kemudian tidak muncul di masyarakat begitu kan, di publik begitu kan. Figur melawan figur, rebutan pengaruh hanya untuk klaim semata. Mending terima bocoran, ide-ide dan gagasan hebat sebagian besar untuk figur sudah kebayang pada tahu. Anies punya gagasan Indonesia negara yang besar, jadi harus seorang yang punya gagasan yang mampu memimpin negeri ini. Bagiku tidak bagus dan tidak pantas negara besar dipimpin oleh seorang yang tidak punya integritas. Oke, banyak sekali yang men-tweet, ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu. Tetapi ini bagian dari demokrasi kita. Kita harus menghormati pendapat-pendapat publik begitu kan. Sebagai bagian dari tugas untuk memberi berita dengan tema pemerintah adalah gagal, coba simak juga dari Twitter yang segaris dengan media ini. Sekarang tahun 2022 bukan tahun 1980-an. Lawak. Yang milih siapa pasti Yaman. Kalau 10H pribumi emang ada yang mau jadi jongos. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Ada pro dan ada yang kontra begitu. Tetapi inilah bagian dari demokrasi, tidak menjadi masalah. Yang ngomong gagal cuman itu orang-orangnya, cuman kadrun dan kadruwati yang jumlahnya seupil suara yang berisik. Akun ini memang hadir untuk Anies, adminnya bisa tim sukses atau simpatisan ormas, jadi wajar kalau nih info kayak gitu-gitu terus. Berita sampah kata Bung Fahri, media hoax. Opininya mengadu domba antara Pak Anies dan Pak Jokowi, padahal pesan Pak Anies agar jangan memecah belah dan mempersatukan bangsa. Ini sama begitu kan, antara buzzer dan cebong juga melakukan seperti ini begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita harus menghormati satu sama lain. Berbeda pendapat itu wajar-wajar aja menurut saya pribadi. Tetapi kami hanya mengedukasi siapapun anak bangsa, mari kita dukung bersama-sama. Yang penting dia punya prestasi dan memberkahi bangsa kita begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Banyak sekali yang men-tweet berita ini begitu kan. Ingat, yang milih hanya kelompok kadrun, maka nggak akan pernah jadi presiden sampai kapanpun ini. Lembaga survei kredibel menyebut kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi di atas 60% dan bahkan survei terakhir SMRC mencapai 73,2%, artinya Anies bakal ambruk dong. Lah ambruk di mana begitu kan? Juga elektabilitas Anies Baswedan juga naik begitu kan, semuanya kan naik begitu kan. Ini banyak sekali. Hanya kelompok dungu yang menilai pemerintah Jokowi gagal. Ini banyak sekali. Tetapi kalau melihat dari situasi infrastruktur hari ini, kita lihat publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Gelora, betul ini. Bagi saya Jokowi adalah presiden yang paling berhasil. Titik, terserah lu mau ngoceh apa. Banyak sekali yang men-tweet mereka. Wong kok iso ngomong pemerintah gagal padahal wis jalan pirang tahun. Hitungin dewe ya. Terus kemudian kalau pemerintah Jokowi yang diakui kesuksesan di dunia, bagaimana kalau Anies jadi presiden? Ambiar. Apanya yang gagal? Gagal justru si A yang nggak bisa kerja, bisa cuma omongan doang dan ngabisin anggaran APBD dan kelebihan bayarnya. Jakarta ditambah hancur tidak karuan. Inilah tidak membaca berita data seperti apa begitu kan. Bahkan prestasi-prestasi Anies Baswedan kalau melihat di situasi Jakarta saat memimpin DKI Jakarta, ya banyak prestasi Anies Baswedan begitu kan. Dan inilah yang kemudian kalau orang-orang terlalu benci kepada siapapun, maka ya seperti ini omongannya begitu kan. Inilah yang harus kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa persoalan hari ini adalah persoalan demokrasi, mari kita bangun bersama-sama begitu kan. Bukan hal-hal yang seperti ini.
Terus kemudian orang-orang yang tidak pendukung atau koalisi atau oposisi, lalu kemudian dijadikan rujukan bahwa seolah-olah kadrun, seolah-olah cebong dan sebagainya begitu kan. Ini yang harus kita tunjukkan bersama, bahwa kita mari bersama-sama memberikan edukasi, bukan saling membenci satu sama lain begitu kan. Kalau dianggap gagal ya kita terima gagalannya dari apa kan, bisa dipertanyakan seperti itu begitu kan, bukan marah-marah seperti ini begitu kan. Tetapi Anies Baswedan luar biasa sekali begitu kan, dan elektabilitas dan popularitasnya, prestasinya luar biasa dibandingkan kepala daerah lainnya, menurut saya pribadi seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti apa di Gelora seperti ini. Ini beritanya, Anies Baswedan makin dipilih saat pemerintahan Jokowi dinilai gagal. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu. Sosok Anies Baswedan makin menjadi perhatian publik usai menggeber safari politik di Pulau Sumatera. Mulai dari Aceh, Sumatera Barat, dan Riau, sosok Anies Baswedan makin menjadi perhatian pendukungnya. Tidak hanya bagi pendukungnya, mereka yang belum sepakat dengan aktivitas tersebut pun mempertanyakan agenda Anies tersebut. Belakangan penggunaan jet pribadi dipakai Anies Baswedan dalam safari di 3 daerah tersebut pun dibahas. Bahkan sementara pengamat tata negara Refli Harun mengungkapkan agenda yang dilakukan Anies ialah hal yang wajar dilakukan bagi mereka yang serius untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Refli mengakuan kemenangan Anies Baswedan akan semakin besar jika sosok Ganjar Pranowo terlambat mendeklarasikan diri, mengingat sampai kini hanya sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut yang hanya mampu menyaingi Anies Baswedan. Meski ada sosok Prabowo Subianto yang juga bisa menyaingi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies sudah tidak lagi gubernur, sekaligus sudah deklarasi. Kedatangan Anies sudah bukan lagi pejabat negara, ujar Refli Harun di kanal YouTube-nya. Menurut Refli Harun, Anies pun 3 kemenangan saat dibandingkan Ganjar dan Pranowo selain sudah tidak lagi menjabat negara sehingga tidak pakai anggaran negara. Anies Baswedan pun sudah didukung partai politik. Kan Ganjar masih menjabat gubernur, sambung Refli. Kemenangan Anies juga dinilai sebagai gelombang balik dari ketidakberhasilan pemerintah Jokowi. Ini ya. Kemenangan Anies juga dinilai sebagai gelombang balik dari ketidakberhasilan pemerintah Jokowi atau Joko Widodo. Elektabilitas Anies akan terus meningkat seiring penilainya ketidakberhasilan Presiden Jokowi. Anies akan terus naik yang seperti teori Bandul. Sepanjang Presiden Jokowi dianggap tidak berhasil, Anies tidak akan terus naik. Anies akan terus naik. Sepertinya masyarakat menyandang harapan, imbuh Refli. Gelombang balik, sambung Refli kemudian. Refli ini juga menyinggung Prabowo dan Ganjar masih menjadi pejabat negara sehingga tidak lagi leluasa Anies Baswedan seleluasa Anies Baswedan. Ia pun menyarankan agar Prabowo dan Ganjar sebaiknya mundur dari jabatan yang melekat dari keduanya. Karena rakyat pun bisa meminta pertanggungjawaban atas uang negara yang dipakai, sambung Refli. Soal Koalisi Indonesia Baru KIB, Refli Harun menilai terus bermain dua kaki. Para petinggi yang terus merapat ke pemerintahan namun membiarkan akan rumput mendukung calon yang berbeda. Ini bermain dua kaki. Ketua partai tetap di istana namun ada yang akar rumput yang beda, tidak berisi sanksi, pungkas Refli Harun. Tetapi menurut kalkulasi politik hari ini bahwa banyak yang berspekulasi bahwa Pak Jokowi dianggap gagal begitu kan. Mungkin pro dan kontra infrastruktur yang masih belum jalan seperti di kereta cepat, terus kemudian IKN yang menghabiskan begitu banyak anggaran APBN ya. Jadi inilah yang kemudian mengapa Pak Jokowi mungkin dianggap gagal bagi mereka begitu kan. Tetapi di satu sisi ada keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menunjang kepada bangsa kita. Ya ini artinya keberhasilan ini yang kemudian jangan lupa begitu kan. Siapapun pemimpinnya pasti punya prestasi, pasti punya dampak positif dan negatif begitu. Tentu ini Anies Baswedan juga punya dampak negatif sebenarnya. Tapi perlu diingat dibandingkan dengan dampak positif itu lebih banyak dampak positifnya. Prestasinya luar biasa, walaupun ada infrastruktur yang mungkin tidak gagal yang harus kita lanjutkan dari pemimpin selanjutnya, itu saya rasa lebih baik begitu kan. Sama dengan Pak Jokowi nanti, Pak Jokowi setelah lengser nanti tidak menjabat lagi sebagai presiden, misalnya Anies menggantikan posisi presiden, maka tentu Anies yang akan menjalankan tugas apa yang dijalankan oleh Pak Jokowi itu begitu kan. Kan kira-kira seperti itu analisanya, bukan kita marah-marah dalam ini dalam itu Pak Jokowi gagal ini dan itu.
itu, bukan tidak seperti itu. Kita harus bernarasi bahwa persoalan hari ini yang saya katakan, persoalan bangsa kita. Mari kita dukung bersama-sama sebagai anak bangsa, begitu kan? Bukan soal cebong dan kadrun, tetapi hal seperti itulah yang harus kita hindari, polarisasi itulah yang kita harus hindari, bahwa kita harus membangun bersama-sama. Kan seperti itu, begitu kan? Bukan marah-marah dalam hal ini. Saya rasa bagian dari demokrasi juga sebenarnya, ada pro dan ada yang kontra, tetapi kita harus menggunakan logika yang sehat menurut saya pribadi, kan gitu, begitu kan. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa persoalan hari ini, karena ketika dalam berita ini Pak Jokowi dianggap gagal, maka semuanya elektabilitas Anies itu semakin naik, begitu. Anies Baswedan makin dipilih saat pemerintahan Jokowi dinilai gagal. Ini kan spekulasi, begitu kan. Jadi begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Artinya mari kita dukung dan kawal bersama-sama perubahan demokrasi kita. Tentu catatan yang paling utama adalah perubahan, koalisi perubahan, yaitu adalah Anies Baswedan.